Shalom, selamat bertemu anak-anak ke kelas 3A. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Harapan Ibu Guru semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Dan hari ini kita akan memulai materi pembelajaran daring kita di awal tahun ajaran yang baru, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, mari anak-anakku menyiapkan buku tematiknya, yaitu buku 3A atau tema 1 dan buku tulis beserta pulpennya. Nah, kita akan belajar hari ini, namun sebelum itu mari kita meminta pertolongan, kita berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa, angkat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang berdoa kepadamu, mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan, di tahun pelajaran yang baru, kami akan belajar, pimpin dan sertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga pelajaran yang dibawakan Ibu Guru boleh kami pahami dengan baik, dan Ibu Guru yang membawakan materi dapat menyampaikannya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, tuntun sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Silakan dilihat, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan masuk dalam pembelajaran 1. Namun sebelum itu kita akan melihat apa yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 2 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat bilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sekitar kita begitu banyak makhluk hidup, bahkan benda mati. Ada benda hidup dan benda mati. Yang termasuk benda mati itu adalah yang tidak bergerak, seperti meja, bola, kursi, dan papan tulis. Semuanya itu adalah benda mati. Kemudian kita juga mengenal benda hidup. Nah, yang termasuk itu adalah makhluk hidup. Nah, yang dimaksud makhluk hidup adalah seperti Ibu Guru, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri, karena manusia, hewan, tumbuhan harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Jadi Ibu Guru dapat bergerak karena Ibu Guru termasuk makhluk hidup. Nah, yang kedua yaitu bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Yang ketiga, makhluk hidup berkembang biak. Contohnya, ayam bertelur. Kemudian yang keempat yaitu bertumbuh. Tumbuhan itu bertumbuh. Yang kelima, makhluk hidup memerlukan makanan. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan, seperti tumbuhan pada gambar, yaitu putri malu. Nah, kita lanjut. Jadi dari ke-6 ciri-ciri makhluk hidup tadi, kita akan membahas salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu
makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi di depan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Ibu Guru membutuhkan makanan, hewan membutuhkan makanan, tumbuhan pun juga membutuhkan makanan. Nah, makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Manusia, seperti Ibu Guru, membutuhkan makanan. Kalau Ibu Guru tidak makan, tentunya Ibu Guru pasti akan loyo, lemas, ya. Seperti juga hewan. Nah, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau dengan bantuan cahaya matahari. Silakan kalian perhatikan gambar-gambar makhluk hidup. Yang pertama, ada manusia, ada anak, 3 orang anak dan 1 orang anak. Manusia ini memerlukan makanan. Selanjutnya, hewan ternyata juga memerlukan makanan. Bebek memerlukan makanan. Hewan lain pun juga memerlukan makanan. Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan. Tumbuhan kalau tidak disiram pasti akan mati. Tumbuhan juga memerlukan makanan melalui bantuan cahaya matahari. Tumbuhan juga dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tadi Ibu Guru sudah memperlihatkan salah satu gambar, yaitu bebek. Nah, kita akan melihat salah satu ciri-ciri bebek. Ciri-ciri bebek, yang pertama, paruhnya berbentuk sudut. Yang kedua, lehernya panjang. Dan yang ketiga, kakinya berselaput. Nah, kakinya berselaput ini memudahkan bebek untuk berenang. Dan yang keempat, bulunya berlapis lilin. Yang kelima, tidak mengerami telurnya. Jadi ini adalah ciri-ciri khusus dari bebek. Nah, kita sudah mengenal tadi ciri-ciri bebek. Dan hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyi lagu Bebek-Bebekku, karena bebek adalah salah satu makhluk hidup. Nah, kita akan mengetahui ciri-ciri bebek melalui lagu ini. Mari kita menyanyi bersama-sama. Bagian mana dari lagu di atas yang tadi yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, bebek-bebekku tadi waktu saat kita menyanyikan ada yang dikatakan berebut, berebut.
bebek memerlukan makanan. Bebek juga bergerak. Nah, berdasarkan syair tadi itu, di dalam lagu itu terdapat ciri-ciri bebek. Nah, lagu Bebek-Bebekku ini mudah untuk diikuti, bukan? Ya, tentu sangat mudah. Nah, perhatikan kembali tanda yang ada pada lagu kita tadi, pada lagu Bebek-Bebek. Ada tanda garis pendek dan ada tanda garis panjang. Tanda garis pendek ini dinyanyikan dengan bunyi pendek, dan tanda garis yang panjang ini dinyanyikan atau dibunyikan dengan nada yang panjang. Jadi semuanya sudah paham ya apa yang membedakan dari tanda garis pendek dan tanda garis yang panjang. Kalau tanda garis pendek dinyanyikan dengan nada atau pola yang pendek, sedangkan tanda garis yang panjang dinyanyikan dengan nada atau pola yang panjang. Nah, dari penjelasan ibu guru tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Manusia butuh makan, bebek butuh makanan, tumbuhan juga pun memerlukan makanan. Nah, bebek seperti yang ibu guru sampaikan bahwa bebek merupakan salah satu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pasti semuanya pernah makan telur ya, telur bebek tentunya ya. Nah, biasanya mama atau papa yang pergi membeli telur, biasanya harganya di warung itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Nah, tahukah kalian bagaimana cara menulis bilangan 1.000? Hari ini juga ibu guru akan mengajarkan cara membaca dan menulis bilangan 1.000. Nah, silakan perhatikan contoh yang ibu guru perlihatkan saat ini. Boleh kalian juga lihat di buku kalian. Nah, ini adalah lambang bilangan. Ini adalah lambang bilangan. Lambang bilangan ini dibaca 1.000. Lambang bilangan ini dibaca 2.000. Lambang bilangan 3.000 ini dibaca 3.000. Dan lambang bilangan 4.100 ini dibaca 4.100. Lambang bilangan 4.250 dibaca 4.250. Jadi ini adalah lambang bilangan dan ini adalah nama bilangan. Semuanya sudah mengerti? Nah, kita lanjut. Ibu guru juga akan mengajarkan cara penempatan bilangan. Silakan diperhatikan. Di sini ada angka 4.251. Angka 1 menunjukkan satuan. Angka 5 menunjukkan puluhan. Angka 2 menunjukkan ratusan. Angka yang keempat menunjukkan ribuan. Dari angka ini dapat kita baca 4.251. 4.251. Jadi semuanya sudah tahu membedakan lambang dan nama bilangan. Nah, itulah materi kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga apa yang kita telah pelajari, baik dari ciri-ciri makhluk hidup, bahkan bilangan dari 1.000 sampai 10.000, dan pola irama, tanda pendek dan tanda panjang, kita sudah pelajari tadi. Nah, semoga penjelasan ibu guru hari ini boleh kalian pahami dengan baik dan dimengerti. Sekarang kita akan berlatih mengerjakan tugas. Nah, tugas yang pertama yaitu anak-anakku sekalian di rumah, silakan menyanyikan lagu Bebek-Bebekku. Silakan berlatih di rumah. Nanti saat hari Sabtu boleh lagunya dilatih di rumah. Lalu kalau sudah bagus
divideokan. Setelah sudah divideokan, silakan kirim ke ibu guru pada hari Sabtu. Nah, tugas yang kedua kita, silakan perhatikan di buku cetaknya di halaman 9 di Ayo Berlatih bagian A dan B. Kita akan mengerjakan tugas di situ. Pada bagian A, kita akan menuliskan nama bilangan dari lambang bilangan yang sudah ada. Contoh, lambang bilangan 1030. Nama bilangannya adalah 1030. Pada bagian B, kita akan menurutkan bilangan. Nah, di buku kalian, yang ditulis di buku kalian hanya ada 1000, 1500, terus 2500. Nah, cara menjawabnya kalian harus mengurutkan dari angka 1000. Bagaimana cara mendapatkan angka 1500? Yaitu ditambah 500. 1500 ditambah 500 jadinya 2000. 2000 ditambah 500 menjadi 2500. 2500 ditambah 500 menjadi 3000. Jadi itu adalah contoh pada bagian B, yaitu mengurutkan bilangan ribuan. Nah, selamat mengerjakan tugasnya anak-anak di rumah. Pada tugas yang kedua langsung dikerjakan di buku cetak. Ibu guru berharap kalian boleh tetap semangat belajar di rumah, dan harapan ibu guru materi hari ini boleh dipahami dengan baik. Pesan ibu guru tetap jaga kesehatan, dan pelajaran hari ini boleh dibaca di rumah dan dipelajari dengan baik. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kita sudah memulai tadi dengan berdoa. Hari ini juga kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Semuanya mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama. Tuntun berkati kami, berikan kami senantiasa kesehatan, bahkan akal budi yang baik. Semoga setiap pembelajaran yang diberikan ibu guru oleh anak-anak pahami dengan baik. Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan kehidupan kami, Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan